kembali lagi bersama saya Febrian Lukmanakem di channel Dreamer Company. Yo, di Dreamer Company akan selalu memberikan informasi, ilmu serta hiburan yang tentunya positif. Langsung saja, selama ini kita vakum karena ada kesibukan dari pekerjaan. Tapi untuk kevakuman itu, di awal video ini yang pertama kali kita terhenti dari vakuman, bukan kaleng-kaleng guys, yaitu kita akan mereview sebuah Honda CR-V 150L tahun 2021 guys. Gila gak sih? Jadi apa sih bedanya tahun 2021 sama tahun 2020? Yaitu terletak pada joknya, kurang lebihnya colornya sama aja. Jadi seperti itu. Kalau tahun 2020 itu hitam guys. Ini versi terbarunya ada di jok warna merah seperti itu. Langsung saja, penasaran kan? Kepo kan? Aku pun juga kepo. Langsung saja kita jelaskan bagian-bagian dari sepeda ini. Check it out. Oke, kita mulai dari bagian belakang motor ya. Nah, di situ ada plug and play rear fender, yang dimana spakbor belakang ini dapat dilepas dan dipasang dengan mudah. Nah, misalkan nih kita mau trabas di jalanan bertanah, berlumpur, nah kita bisa gunakan spakbor yang kecil, ataupun bahkan tidak pakai spakbor, karena kan kebiasaan kalau di motor trail itu nggak pakai ya. Nah, untuk di jalanan biasa, di on-road, nah kita bisa gunakan spakbor yang asli dari pabrikannya nih. Nah, kemudian ada lampu dari spakbor belakang ya. Nah, itu namanya adalah tail light. Desain lampu yang begitu tajam, kemudian sport, compact, sehingga memberikan kesan yang agresif ya guys ya. Nah, untuk lampu sennya sendiri bentuknya seperti itu ya guys. Kalau misalkan di malam hari dia bakalan terang banget nih guys. Terlihat ada shock di tengah sepeda motor ya, dengan desain berwarna hitam dengan kombinasi warna merah. Nah, untuk namanya adalah Prolink Rear Suspension. Nah, shock di tengah ini dia memberikan peredaman yang sangat optimal guys, di semua kondisi, baik di jalan yang ekstrim, di tanah berlumpur, ataupun yang jalan yang biasa. Jadi nyaman lah untuk naik motor ini. Kerangka mesin, nah di kerangka mesin ini terlihat sangat begitu rumit ya, banyak kabel, terus banyak yang kecolok ke sana ke sini. Tapi bagusnya Honda itu dia meskipun rumit guys, desainnya itu sangat-sangat rapi. Powerful engine 150cc PGM FI. Wah, ini nih yang membuat motor CR-V 150L ini bisa melaju dengan kencang sekali guys, maupun di jalanan yang off-road maupun yang di on-road. Motor ini juga dilengkapi dengan sistem injeksi guys. Nah, jadi memberikan performa off-road yang tinggi tanpa kompromi saat melakukan eksplorasi di alam bebas. Selanjutnya ada rem cakram. Nah, untuk namanya sendiri dinamakan wavy disc brake. Nah, penggunaan rem cakram wavy disc brake ini memberikan performa pengereman yang sangat optimal di segala kondisi guys, di kondisi ekstrim, jalanan ekstrim, ataupun yang jalanan yang biasa. Untuk ukuran rem cakram depan itu diameternya adalah 240 mm. Nah, untuk rem cakram bagian belakangnya berukuran diameter 220 mm. Memasuki bagian ban dari sepeda motor ini, nah untuk namanya sendiri adalah 18 inch back tire and rear tire. Nah, untuk yang bagian belakang ban dari sepeda motor ini berukuran 18 inci ya guys. Dari segi desain, bentuk ban sepeda motor CR-V 150L ini juga memberikan kesan yang sangat-sangat off-road ya guys.
begitu tebal dan sangat kuat. Seperti yang Honda katakan, ukuran ban dan velg yang besar serta ban dual purpose yang bisa diandalkan dan siap untuk diajak berpetualang di berbagai kondisi jalan. Untuk ban depan memiliki ukuran 21 inch. Nah, sebetulnya di bannya sendiri dia juga ada keterangannya guys. Jadi kalau misalkan kalian beli, kalian bisa lihat langsung di bannya. Di situ ada keterangannya juga. Nah, untuk velgnya sendiri sudah menggunakan bahan aluminium ya guys. Penggunaan velg aluminium yang memberikan bobot yang ringan serta kekuatan yang optimal untuk terus berpetualangan dalam semua kondisi. Bisa terlihat terdapat sok bagian depan yang berwarna kuning keemasan ya guys, terlihat sangat mewah ini. Nah, untuk namanya adalah Long Travel Invert Front Fork. Ini merupakan suspensi depan inverted terbesar di kelasnya dengan ukuran diameter pipa 37 mm dan panjang stroknya adalah 225 mm. Jadi dengan adanya suspensi depan ini dapat memberikan performa handling yang maksimal, kemudian dia lebih stabil saat melatih berbagai medan jalan. Tampilan yang begitu terlihat gagah dan juga berkelas dengan adanya gold color underdash pada tabung suspensinya guys. Dan juga dilengkapi dengan cover pelindungnya guys, jadi aman dari kotoran. Untuk suspensi depan sudah menggunakan merek dari Showa. Nah, masuklah kita ke bagian lampu depan dari motor Honda CR-V 150L ini. Untuk namanya sendiri adalah compact headlight. Desain headlight yang membentuk sudut tajam sehingga memberikan kesan yang petarung, fearless, dan siap untuk menaklukkan semua medan. Namun sayangnya adalah masih menggunakan lampu bohlam guys, jadi belum pakai LED. Bisa terlihat kayak seperti robot ya guys ya, muka dari robot. Yang di tengahnya ada mata, kemudian ada telinga yang sebagai lampu sein kanan dan kiri. Wah, keren sih. Kemudian ada tampilan speedometer. Nah, ketika dinyalakan lampu indikator netralnya menyala, kemudian juga ada injeksinya tadi menyala. Ini adalah digital panel meter. Tampilan speedometer yang lebih kompak dan akurat membuat informasi berkendara lebih mudah untuk terbaca. Nah, bisa kalian lihat di situ ada kecepatan laju dari motor kalian itu berapa kilometer per hour, kemudian jarak yang sudah ditempuh yaitu berapa kilometernya, kemudian ada indikator bensin. Untuk warna hijau yang sedang menyala dengan huruf N itu artinya motor kalian sedang dalam keadaan netral ya guys. Nah, itu kemudian ada lampu biru, itu gunanya untuk lampu indikator bahwasannya lampu depan kalian itu dalam keadaan jarak jauh ataupun jarak dekat. Nah, kemudian ada lampu sein kanan kiri. Ya, itulah tampilan dari digital panel meternya.
handlebar atau stang. Nah, di sini terlihat tampak memanjang ya guys, dan juga tentunya kuat. Untuk yang di sebelah kanan itu ada saklar on atau off yang berwarna merah. Nah, gunanya untuk memutus arus listrik. Ada juga starter dan juga starter yang pakai kaki guys di bawah. Selanjutnya ada light switch, bisa juga untuk ngedim. Kemudian ada horn switch buat klakson. Terus ada turn sinyal light switch buat lampu sein. Itu adalah bagian-bagian dari Honda CR-V 150L. Nah, sekedar informasi aja ya guys, untuk ketinggian ini kan biasanya untuk trail kan kalian, ketinggian tuh, kurang pendek. Nah, ini sekedar informasi kalian, ini belum aku modif sama sekali, masih original semuanya. Ketinggiannya adalah segini, sepinggangku ini guys. Jadi ketinggianku adalah 175, sedangkan jok dari CR-V ini adalah segini. Jadi kalian bisa mengering sendiri ya. Kalau misalkan ketinggian ini bisa dipendekkan. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian depan. Yuk, mari. Kalau kita lihat motor trail itu yang kita kan buat terjal-terjal dan ekstrim ya. Jadi kondisinya. Jadi yang kalian lihat utamanya adalah dari shock up set down-nya, yaitu dia mereknya dari Showa. Nah, ini lihat dari shocknya ini tinggi banget, tebel banget, kuat banget nih. Untuk kita tes ya seberapa dalamnya. Nah, jadi ini untuk arena yang ekstrim atau jalanan yang terjal ini nggak akan terasa sih, apalagi diiringin dengan ukuran wheel dari bannya ini. Gila banget ya sih. Seperti itu. Langsung aja kita tes juga suaranya. Ya, suara dari motor ini. Nyalain ya. Untuk mesinnya sendiri tadi sama seperti mesin dari si Verza ya. Jadi seperti itu biar dari pihak Honda-nya sendiri tidak sulit untuk mencari sudut adanya. Jadi seperti itu. Dan ini kalau kita dengar suaranya udah sangat laki banget ya, 4 tak mesinnya, dan di sini udah injeksi. Oke. Jadi seperti itu. Kenapa kok dibikin injeksi? Karena digunakan untuk performa yang tinggi biar bisa mengalahkan lingkungan yang ekstrim-ekstrim. Wah, jadi ya, injeksi itu kelebihannya itu adalah di rotasi RPM-nya dia lebih tinggi, dominan performanya tinggi seperti itu. Jadi cocok banget untuk arena yang ekstrim. Oke, langsung saja. Kalian gak sabar kan untuk mencoba sepeda ini? Yuk, mari kita tes drive yuk di luar ya.
Ya, itulah guys review dari test drive dari Honda CR-V 150L tahun 2021. Overall it's gila sih untuk jalan ekstrim, untuk terjalan, dilebas sama Honda ini. Cuman di sini kelemahannya setelah aku pakai selama kurang lebih seminggu di sini, yaitu di pada bola lampunya ini, kalau kalian pegang itu baru pemakaian sedikit aja udah panas banget guys. Jadi yang di sini adalah bolam headlamp utamanya itu masih pakai bolam, belum LED. Ya wajar aja kalau masih pakai bolam kan, kalau di hutan kan butuh senerangan yang jauh ya, jadi seperti itu. Jadi panas banget nih. Kemudian apalagi ya? Untuk overall sih bagus. Cuman untuk ya biasalah anak muda ya pinginnya lebarnya di sini itu pendek. Sama knalpotnya kurang bising guys, jadi seperti itu. Knalpotnya masih nyaman di telinga, jadi kurang bising, jadi kurang laki banget gitu. Jadi seperti itu. Jadi biasanya sih orang-orang di sini modifnya Norifumi, ataupun di sini selebornya diganti yang LED yang pendek yang belakangnya seperti itu. Terus apalagi? Saya rasa sih udah itu aja. Dan ini helmnya, di sini aku bukan diiklanin sama JPX, tapi helm ini gila banget sih. Cocok banget kalau ketika kalian pakai Honda CR-V helmnya JPX ini. Jadi desainnya keren banget. Nanti kalau kalian mau tahu review ini nanti aku cantumin link di deskripsi tentang helm ini ya. Jadi seperti itu. Oke, saya rasa cukup sampai sini. Nanti kalau kalian mau minta modifannya seperti apa, komen di bawah ya. Nanti saya modif kalau saya mampu. Jadi seperti itu. Oke, sekian cukup dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.